Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciku apa kabar? Baik ya. Dan juga penonton semoga baik-baik juga. Semoga kita semua diberi kelancaran dan kemudahan dalam setiap urusan. Ya, bertemu lagi di video yang ke-17 di mana saya Sanyu tetap berperan untuk memaparkan, menjelaskan dan juga memberi nasihat kepada Ciku agar menjadi orang yang lebih baik dan memaparkan, membedah salah satu sifat buruknya agar bisa dikoreksi lagi. Oke, untuk video ke-17 ini akan kita kasih judul yaitu ragu-ragu. Ragu-ragu. Benar ya, Ciku ya, itu adalah salah satu sifat burukmu yang mana benar harus kamu fokuskan untuk diperbaiki. Kita balik ke konteks, kita bangun suasana empat mata kita dan agar ada emosional di dalamnya. Ciku, ragu-ragu salah satu sifat burukmu yang harus kamu benahi. Benar ya? Secara definisi, ragu-ragu ini punya arti bahwa di mana kondisi batin itu diliputi rasa takut, bimbang, dan juga ketidakpastian untuk menentukan sebuah keputusan atau untuk memilih sebuah keputusan. Juga seringkali seseorang yang ragu-ragu ini terjebak pada pemikiran buruk, mengkhawatirkan bagaimana jika titik-titik, bagaimana kalau titik-titik. Seperti itu, yang membuatnya cenderung menjadi jalan di tempat atau tidak berkembang. Seburuk itu, secara definisi juga, maka kamu secara definisi juga harus bisa pahami, sudah bisa pahami bahwa memang itu punya pengaruh yang amat sangat berbahaya. Kamu pelajari lagi lebih dalam bahwa ragu-ragu yang istilah ini sebenarnya sering banget kamu dengar dan mungkin sering kali kamu remehkan. Ragu-ragu hanya sebuah kata-kata atau istilah saja, tapi dampaknya amat sangat buruk untuk seseorang yang tidak memperhatikannya atau mempelajarinya lalu membenahi dirinya. Dampaknya amat sangat buruk dan sangat tidak bagus. Kita ke dampak buruknya. Dampak buruknya yang pertama, kamu akan menjadi orang yang selalu atau sering melewatkan kesempatan-kesempatan bagus yang mungkin jadi alatmu untuk mencapai sebuah tujuan. Nah ini, karena kamu ragu-ragu tadi, kamu akan sering kali melewatkan hal-hal yang tentu mestinya itu jadi sebuah kesempatan bagus buatmu. Memang semuanya tidak ada yang tahu, tapi kesempatan bagus itu akan ada di beberapa hal yang kamu lewatkan karena keraguan-raguanmu tadi. Jadi ragu-ragu itu akan membunuhmu secara perlahan, gitu ya bahasanya, secara singkatnya mungkin sederhananya. Lalu selanjutnya kamu akan menjadi orang yang amat mudah untuk dimanipulasi oleh orang lain, dibohongi oleh orang lain. Kenapa? Jadi gini, cara kerjanya tuh gini. Ragu-ragu tuh merilis dua pilihan, yaitu ya atau tidak. Sedangkan posisinya si ragu-ragu ini dominan kepada tidak. Saat kamu dihadapkan dalam situasi yang membuatmu ragu-ragu, kamu cenderung pasti akan memilih tidak melakukan atau tidak bertindak. Pilihan ya di sini hanya sebuah ilusi saja ya. Makanya itu yang membuatmu terus menjadi bimbang untuk memilih. Kalau kamu sudah terjebak pada ragu-ragu, pasti kamu akan cenderung memilih tidak bertindak. Tapi di kasus yang kamu bisa dimanipulasi orang, itu akan ada waktu orang lain tiba datang kepadamu saat kamu lagi ragu-ragu tadi, menawarkan sebuah pilihan di luar ya atau tidak tadi, pilihan versi dia sendiri yang mana dibumbui keyakinan dan juga kepastian yang itu amat sangat menarik di matamu, amat sangat bagus di matamu. Maka karena kamu dalam posisi yang ragu-ragu tadi, tentu cenderung untuk memilih tidak tadi akan lebih memilih kepada pilihan yang dibawa orang yang sangat menarik karena dibumbui dengan kepastian dan juga keyakinan tadi.
Itu yang membuatmu menjadi bisa atau mudah dimanipulasi dan mudah dibohongi. Ingat, kecewa karena dibohongi orang itu amat sangat menyakitkan ketimbang kecewa karena pilihan sendiri. Bisa dipahami ya, Ciku ya. Oke, untuk selanjutnya dampak buruknya kamu akan jadi orang yang tidak percaya diri tentu. Jadi orang yang tidak percaya diri. Kamu juga akan jadi orang kamu akan menderita yang namanya atau merasakan sakitnya penyesalan. Kemungkinan terburuk dari penyesalan ini bisa jadi trauma. Trauma ini kan sebuah penyakit sudah ya, beneran penyakit yang memang harus disembuhkan dalam jangka waktu yang bisa lama, bisa sebentar, tergantung bagaimana mengobatinya. Dan mengobatinya itu terapi. Jangan sampai terkena oleh penyakit ini. Iya. Jadi saat kamu menyesal, itu kan dirimu terluka ya. Kamu kan terluka. Lalu kamu tambahin lagi dengan penghakiman atas kesalahanmu terhadap diri sendiri, luka ini lama-lama atau luka ini akan menjadi besar dan serius. Nah, ini yang akan menjadi trauma. Hanya dari istilah yang kamu anggap remeh dari keraguan-raguan tadi atau ragu-ragu tadi. Jadi jangan kamu sepelekan lagi ya. Kamu harus belajar lebih dalam. Kamu harus sadari bahwa memang ragu-ragu itu membawa dampak atau melahirkan dampak buruk yang amat sangat serius. Oke, selanjutnya dampak positifnya gini. Saya nggak rekomendasikan, cuman memang perlu dikasih tahu kan, Ciku. Ada dampak positifnya, tapi tetap syaratnya ada di angka yang sehat atau level yang sehat. Dampak positifnya, walaupun saya tidak begitu setuju, itu akan membuatmu tidak merasakan kegagalan. Saat kamu cenderung memilih tidak, tadi kan kamu tidak bertindak akhirnya. Tidak memilih bertindak, ya kamu tidak akan mengalami kegagalan kan. Tapi kalau kamu milih ya, kamu berpotensi untuk mengalami kegagalan. Tapi itu pun saya anggap kamu bisa belajar dalam sebuah pengalaman yang ini adalah proses amat sangat baik, amat sangat disarankan juga untuk membuatmu lebih berkembang kan, menjadi lebih baik. Dimana kalau kamu nggak mengalami kegagalan ya agak kamu tidak bisa dibilang orang berpengalaman, iya kan? Kamu dihadapkan dalam satu pilihan dan kamu memilih untuk bertindak dan mengalami kegagalan, itu lebih baik. Kenapa? Karena di situasi yang sama di masa yang datang, kamu punya alternatif lain atau pilihan lain agar tidak memilih tidak, tapi hati-hati dalam memilih iya. Seperti itu kan. Dampak positifnya seperti itu. Jadi bisa buat gambaran buat kamu ya. Oke, kita ke solusi. Gimana sih caranya biar nggak ragu-ragu atau nggak terjebak dalam pemikiran yang overthinking seperti ini. Pertama, dan selalu kuingatin terus, sadari dulu dengan dewasa, akui bahwa kamu memang punya sifat buruk ini. Kamu memang punya keraguan-raguan, ragu-ragu, overthinking. Jadi kamu kalau dihadapkan dalam situasi dikritik orang bahwa kamu itu penuh dengan ragu-ragu, kamu bisa meresponnya dengan baik. Tak ingetin lagi ya, di video kemarin harusnya sudah tak bilang juga. Jadi kamu bisa dengan sangat dewasa merespon kata-kata orang, kritik orang, tidak langsung temperamen emosional, emosi yang malah membuatmu justru terlihat amat sangat bodoh. Itu pertama solusinya. Kedua, kamu bisa bikin keputusan-keputusan kecil yang mana itu sebenarnya dampaknya amat sangat besar. Contoh, kamu sering banget main HP sampai malam dan kamu tiba-tiba ngerasa pengen buang air kecil ke kamar mandi. Sering kali kamu buat keputusan untuk
menundanya, menahannya. Padahal kalau kamu bikin keputusan baik sekecil itu akan sangat berpengaruh pada kesehatanmu. Benar ya? Nah itu keputusan-keputusan kecil seperti itu bisa kamu lakukan. Oke, selanjutnya kamu coba setiap kamu dihadapkan di situasi harus memilih dan akhirnya kamu overthinking tadi, jangan hanya cuma bayangkan pilihan itu atau situasinya, coba kamu gambar dan kamu tulis. Resiko dan manfaat kalau kamu memilih atau menentukan keputusan iya. Resikonya itu apa aja, manfaatnya itu apa aja. Tumpahkan dalam tulisan. Itu akan lebih terlihat nyata dan juga rasional, yang mana bisa membuatmu lebih tegas untuk membuat sebuah pilihan, dan ragu-ragumu itu sedikitnya bisa mundur ke belakang karena sudah ketutupan dengan rasional tadi ya, kenyataan yang sudah kamu tumpahkan dalam tulisan tadi. Dan batasi waktu berpikirmu, batasi waktu menimbang-nimbangmu untuk membuat sebuah keputusan. 5 menit maksimal, 10 menit maksimal itu akan membuatmu berlatih membuang keraguan-keraguan tadi atau overthinking tadi. Oke, buat juga afirmasi harian di mana kamu ajari atau kamu suntikan terus ke otakmu hal-hal positif bahwa kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih baik hari per harinya. Ini solusi-solusi untukmu agar bisa membuang, menghapus ragu-ragu dalam dirimu tadi. Itu sifatnya amat sangat buruk, jadi kamu harus sadari penuh bahwa memang harus kamu hapus dan kamu benahi. Oke, kutipan tadi kamu, ini solusi udah, dampak buruk udah. Kutipan kamu dapat tadi dari Imam Al-Ghazali ya, bilang bahwa keraguan itu adalah bagian daripada proses. Tapi, peringatan kerasnya, tapi jangan lama-lama tinggal di dalamnya. Keraguan itu adalah proses darimu mencari sebuah keputusan atau proses dalam kehidupan. Tapi jangan lama-lama kamu tinggal di dalamnya, karena amat sangat berbahaya itu tadi. Dari awal sampai dari definisi sampai dengan solusi. Definisi, dampak buruk, dan juga solusi. Kutipan yang semacam itu harusnya bisa membuatmu merenung sampai sadar bahwa itu benar-benar buruk. Oke, nggak tak ulangin lagi, kamu harusnya tahu. Sekarang pesan agar kamu tetap semangat dan tetap menjalani apa yang sudah kamu mulai ini. Langkah-langkah kecil yang kamu buat mungkin dari 17 hari yang lalu itu akan kamu kenang seterusnya, asal konsistenmu itu tidak kamu bunuh di tengah jalan. 17 hari itu bukan waktu yang sebentar untukmu bisa bertahan dalam konsistensi. Komitmenmu untuk bisa sampai 30 hari itu adalah sebuah anugerah yang kalau itu menjadi kenyataan. Jangan pernah remehkan langkah kecilmu 17 hari yang lalu. Ingat terus bahwa prosesmu memang benar-benar pelan dan dari bawah sekali. Kamu bisa bilang, bahkan sekarang pun aku bisa katakan kamu bagus. Separuh lebih ya, kamu bagus. Ingat bahwa ini tidak ingin merendahkan dirimu, tapi membuatmu rendah hati, tidak membuatmu sombong pula, karena ini adalah pengingat untuk dirimu sendiri. Video-video ini ya. Jadi selalu kamu ingetin pada dirimu sendiri, terus ngobrol sama kamu sendiri. Sanyu dan Jiku terus ngobrol, terus berdebat, terus buat sebuah pemikiran yang akhirnya membuat sebuah
buah pemikiran, yaitu keputusan dan juga hasilnya ya. Oke, mungkin itu pesannya. Jangan pernah kamu remehkan langkah kecil 17 harimu yang lalu, karena itu tak jamin akan selalu melekat di benakmu. Video ke-17 mungkin sampai di sini. Ragu-ragu ini, ingat, adalah salah satu sifat burukmu dengan level topmu dibandingkan dengan sifat-sifat burukmu yang lain. Ciku, semangat ya. Semangat ya. Masih berapa hari? 13 hari. 13 video. Semangat, sempatkan waktu. Benarkan artikulasi. Belajar storytelling agar lebih bagus lagi. Oke. Terima kasih. Ciku sudah sampai di video ke-17. Terus berusaha untuk konsisten dulu, nggak apa-apa. Untuk menjadi sempurna pelan-pelan. Untuk menjadi baik sekali pelan-pelan. Untuk kualitas belajar. Untuk konsisten berusaha. Ya, itu aja. Terima kasih juga penonton. Mohon maaf. Semoga kita selalu diberi kelancaran. Akhir video, terima kasih. Semoga sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Ciku. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.